Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fit Adil Permana, NPM 187222031, Prodi Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan semester 5 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas kuliah saya dari mata kuliah statistika yang berjudul Pengaruh Harga Sawit, Luas Lahan dan Hasil Panen terhadap Pendapatan Kelapa Sawit di Desa Seilitur Tasik, Kecamatan Sawit Serang, Kabupaten Langkat, periode 2013-2017. Oke, baiklah, yang pertama itu latar belakang. Yang melatar belakangi yang membuat ini adalah negara Indonesia merupakan negara yang berlatar belakang agraris yang memiliki modal sumber daya alam yang melimpah sehingga memberikan peluang bagi perkembangan usaha-usaha agraris untuk tumbuh dan berkembang. Di antaranya komoditas perkebunan yang biasa diandalkan sebagai usaha yang menguntungkan perkembangan produk. Secara internal, perkembangan agribisnis kelapa sawit didukung potensi kesesuaian dan ketersediaan lahan, produktivitas yang masih dapat meningkat dan semakin berkembang industri hilir. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang perkembangannya cukup pesat dibandingkan komoditas lain. Tanaman sawit merupakan salah satu tanaman yang memegang peranan penting bagi perekonomian negara, yaitu sebagai kebutuhan masyarakat maupun sebagai sumber pendapatan petani. Para petani juga mengandalkan pendapatan dari perkebunan kelapa sawit itu sebagai modal maupun biaya sehari-hari. Pendapatan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menentukan laba atau rugi suatu usaha. Laba dan rugi tersebut diperoleh dengan melakukan perbandingan antara pendapatan atau beban maupun biaya yang dikeluarkan atas pendapatan tersebut. Lalu luas lahan tanah yang merupakan faktor produksi terpenting dalam pertanian, karena tanah merupakan tempat di mana usaha tani dapat dilakukan dan tempat hasil produksi dikeluarkan karena tanah tempat tumbuh tanaman. Hasil panen kelapa sawit yang diterima oleh petani tidak selalu baik, pasti ada kecacatan dan dalam pemanenan tersebut, seperti buah kelapa sawit yang terlewat masa karena kelamaan memanen, dan juga bisa karena pemanen kelapa sawit yang dini atau sudah dipanen oleh orang lain. Besar kecilnya pendapatan usaha tani kelapa sawit di desa ini dipengaruhi oleh biaya produksi pendapatan kelapa sawit 5 tahun terakhir. Pada setiap tahunnya tidak terus-menerus mengalami kenaikan. Pendapatan dari 2013 sampai 2017 juga mengalami fluktuasi yang tidak diprediksi para petani, seperti menurunnya jumlah produksi karena kecilnya jumlah produksi sangat mempengaruhi pendapatan. Lalu tujuannya untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga secara parsial terhadap jumlah pendapatan kelapa sawit di desa Seilitur Tasik. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh luas lahan secara parsial terhadap jumlah pendapatan kelapa sawit di desa Seilitur Tasik. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh hasil panen secara parsial terhadap jumlah pendapatan kelapa sawit di desa Seilitur Tasik. Yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga, luas, dan hasil panen secara stimulan terhadap jumlah pendapatan kelapa sawit di desa Seilitur Tasik. Lalu selanjutnya pembahasan. Yang pertama, model regresi. Untuk mengumpulkan data, informasi, keterangan serta fakta-fakta yang dibutuhkan untuk penelitian ini, maka dilakukan teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dokumentasi. Dokumentasi adalah data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen dan file. Sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian baik berupa sumber tertulis, foto, karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi untuk proses penelitian. Lalu yang kedua ada studi pustaka. Studi pustaka ini mengumpulkan data dan teori yang relevan terhadap permasalahan
yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka terhadap literatur dan bahan lain seperti artikel, jurnal, buku, dan penelitian terdahulu. Studi ini dilakukan untuk mengumpulkan data pendukung. Lalu yang terakhir, yang ketiga, regresi linear berganda. Model analisis data yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh harga, luas lahan, dan jumlah produksi terhadap pendataan kelapa sawit adalah model ekonometrik dengan teknik analisis menggunakan model kuadrat terkecil biasa. Lalu masuk pembahasan selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y. Yang pertama itu ada uji normalitas. Dalam uji normalitas ini termasuk dalam uji asumsi klasik. Uji klasik adalah pengujian asumsi statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear yang berbasis ordinary least squares atau OLS. Uji normalitas sendiri adalah uji normalitas pengujian asumsi residual yang berkontribusi normal. Asumsi ini harus terpenuhi oleh model regresi linear yang baik. Lalu ada uji multikulineritas, yaitu adalah pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya kolerasi yang signifikan antara variabel bebas dan dalam suatu model regresi linear berganda. Uji ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel bebas yang memiliki kemiripan dengan variabel bebas lain dalam bentuk model. Lalu selanjutnya ada uji heterogenesitas, yaitu adalah pengujian asumsi residual dengan varians tidak konstan. Harapannya asumsi ini tidak terpenuhi karena model regresi linear berganda memiliki asumsi residual dengan varians konstan. Pengujian terjadinya perbedaan variasi residual atau periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain, atau gambaran hubungan antara nilai yang diprediksi dengan student set death residual nilai tersebut. Dalam uji heterokedastisitas ini dibagi dalam 3 bagian. Ada dua bagian, yaitu yang pertama uji parsial atau uji T, menunjukkan berapa jumlah variabel bebas, harga, luas lahan, dan jumlah produksi terhadap variabel terikat yaitu pendapatan, untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan dilakukan uji T. T terhitung dapat diperoleh melalui uji manual menghitung sendiri ataupun melalui hasil perolehan data. Nilai signifikan harus lebih besar dari derajat kepercayaan. Umumnya derajat penelitian 0,05. Lalu nilai signifikan dapat diperoleh melalui uji manual maupun hasil pengolahan. Lalu ada uji simultan F, yaitu uji yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen X terhadap variabel independen Y secara bersamaan. Uji stimulan dikatakan signifikan apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel. F hitung dapat diperoleh melalui uji manual menghitung sendiri ataupun melalui hasil perolehan data signifikan F. Lebih signifikan F kurang dari derajat kepercayaan penelitian 0,5. Pada umumnya nilai signifikan dapat diperoleh melalui uji manual maupun melalui hasil pengolahan. Oke, selanjutnya adalah bentuk kesimpulan dari penelitian ini. Merupakan penelitian kuantitatif yang tujuannya untuk mendapatkan nilai statistik guna memperlihatkan pengaruh harga, luas lahan, hasil panen terhadap pendapatan petani. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan data sekunder. Data sekunder berupa data yang dimiliki oleh lembaga pada periode 2013 sampai 2017. Data tersebut telah diolah dan dilakukan berbagai pengujian untuk menggunakan pengolahan program. Berdasarkan analisis data yang pembahasan, hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa harga, luas lahan, dan hasil panen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani yang ada di desa
daily tour taktik, maka dapat disimpulkan dari ketiga variabel bebas yaitu X1, X2, dan X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat yaitu pendapatan atau Y. Yang kedua, hasil pengujian hipotesis pertama H1 menyatakan bahwa harga pengaruh positif terhadap pendapatan atau H1 dapat diterima dengan hasil signifikan sebesar 0,00. Nilai ini lebih kecil dibandingkan signifikan yang diterapkan. Lalu yang terakhir, hasil pengujian hipotesis ketiga H3 menyatakan bahwa hasil panen berpengaruh terhadap pendapatan H3 diterima. Hal ini tidak dilihat dari data yang nanti saya akan lampirkan. Dapat disimpulkan bahwa hasil panen berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan petani. Berikut tabel lampirannya akan saya perhatikan. Ini berupa datanya. Lalu dapat dilihat Y merupakan pendapatan, X1 adalah harga, X2 adalah luas lahan, X3 adalah hasil panen. Ini menggunakan aplikasi Excel untuk mengolah data tersebut. Lalu pada uji F kami menggunakan penghitungan. Hasil uji F alfa 5% dari tersebut dapat diperoleh F hitung lebih besar dari F tabel, maka menolak H0. Artinya secara serempak atau stimulan sama-sama ada pengaruh antara variabel Y terhadap XI. Lalu kami melakukan ujian lagi pada alfa 10%. Dan hasilnya F hitung lebih besar dari F tabel, maka menolak H0. Artinya secara serempak atau stimulan bersama-sama ada pengaruh antara variabel Y terhadap XI. Lalu kita melakukan uji T. Pada uji T terlihat ada kesimpulan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel. Hasilnya menolak H0 dan kesimpulannya ada pengaruh. Untuk model persamaan regresinya dapat dilihat dalam PPT. Interpenetrasinya jika B0, jika pendapatan meningkat akan menggunakan koefisien sebesar yang ada di dalam tabel. Lalu B1 jika harga ditingkatkan akan meningkatkan harga sebesar sekian, dan B2 jika luas lahan ditingkatkan maka akan meningkatkan luas lahan sekian, dan B3 jika hasil panen ditingkatkan maka akan meningkatkan hasil sekian. Dapat dilihat pada PPT hasilnya. Mungkin itu saja yang bisa saya